Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Abang Po, nya Babe, ketemu lagi nih sama Mimin di channel YouTube Bekasi Danta. Channel yang ngebahas kenapa dan bagaimana kota Bekasi. Karena Bekasi bukan hanya tentang bahasa, cuaca, atau ceritanya aja loh. Nah, untuk kali ini kita akan membahas seluk-beluk Pondok Gede dari berbagai sumber. Silakan disaring lalu sharing. Pokoknya Danta dah. Sampai saat tanah moyangku tersentuh sebuah rencana, dari serakahnya kota terlihat murung wajah pribumi, terdengar langkah hewan bernyanyi. Suara sumbang saya tidak akan merubah makna penggalan lagu yang diciptakan oleh musisi, penyanyi, pencipta lagu, dan kritikus legenda Indonesia ini. Abang Empok, Nyak Babe tentu tahu itu adalah penggalan lagu berjudul Ujung Aspal Pondok Gede. Judul lagu yang mirip dengan nama salah satu kecamatan di kota Bekasi, yaitu Pondok Gede. Lalu, bagaimana sih asal-usul Pondok Gede? Orang Bekasi, ilok kagak tahu. Sejak Bekasi belum mekar menjadi kota dan kabupaten, Pondok Gede merupakan kecamatan terluas di kota Bekasi. Luas wilayahnya mencakup wilayah Pondok Melati, Jatiwaringin, Jatiwarna, Jatiasih, Jatimakmur, Jatibening, Jatikarya, termasuk sebagian wilayah Jakasampurna. Tahu nggak Abang Empok, kawasan pusat perbelanjaan terkenal di Pondok Gede yang sekarang terkenal sebagai Plaza Pondok Gede, terdapat bangunan besar yang akan menjadi cikal bakal nama Pondok Gede. Bangunan panjang dan beratap besar itu dibangun oleh seorang pendeta asal Belanda bernama Johannes Hoyman. Lantai 1 dibangun dengan arsitektur bangunan joglo. Lantai 2 dibangun dengan gaya arsitektur bangunan Belanda tertutup. Perpaduan arsitektur Eropa dan Jawa ini konon lazim dijumpai di rumah-rumah milik tuan tanah. Karena bangunan ini besar atau gede dalam bahasa Bekasi. Masyarakat sekitar sering menyebut bangunan tersebut dengan sebutan pondok yang gede. Lambat laun hanya disebut dengan Pondok Gede. Tahun 1800, bangunan lengkap dengan sebidang tanah di sekitarnya dibeli oleh seorang Yahudi Polandia kaya raya bernama Lenrit Miero alias Judaleo Ezekiel. Miero datang ke Indonesia sebagai pria miskin pada kurun waktu 1775, hanya prajurit kecil di kerajaan Hindia Belanda. Miero yang semula merahasiakan identitasnya sebagai seorang Yahudi, akhirnya membuka identitas setelah Belanda mengizinkan orang Yahudi berkongsi di bidang perekonomian dan pemerintah. Sejak saat itu, nasibnya berubah, membangun kerajaan, bisnis, dan rentenir di Batavia. Gedung Arsip Nasional adalah rumah mewah bekas Miero. Dari hasil bisnisnya, ia juga memiliki kawasan pertokoan di Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat. Dari hasil survei arkeologi yang pernah dilakukan pada tahun 1988 silam, luas tanah Miero diketahui 325 hektar. Semula, tanah yang ia beli di kawasan Pondok Gede itu merupakan perkebunan serai. Bangunan besar berarsitektur Eropa Jawa itu dalam perjalanan waktu dibongkar, digantikan kawasan pertokoan modern yang saat ini ada. Bangunan besar itu memang sudah lenyap, tapi Pondok Gede masih abadi dan memegang peranan penting sampai detik ini. Kenapa penting? Jalan Pondok Gede merupakan penghubung antara kota Bekasi dengan DKI Jakarta. Di Pondok Gede juga berdiri asrama haji yang tiap tahun menampung jemaah haji sebelum bertolak ke Tanah Suci. Nah, itulah tadi sekilas informasi
tentang asal-usulnya Pondok Gede. Moga-moga video ini bisa diilhami. Kita makin banyak tahu, makin kenal nih ame Bekasi. Angger tiap hari nonton, abongan ora dapat ilmu pisan. Kalau resep jangan lupa share-share ke yang lain ya, biar sama-sama tahu.